Pemirsa, perayaan malam pergantian tahun di Yogyakarta dan Bali juga ramai oleh wisatawan. Dan kita akan mengetahui suasana terkini. Kami telah terhubung dengan rekan jurnalis iNews Kali Wisma di kawasan Jalan Malioboro, Yogyakarta, dan Indira Ari di kawasan Garuda Wisnu Kencana, Bali. Selamat malam rekan-rekan. Saya akan terlebih dahulu ke Gali. Silakan dengan laporan Anda dari Jogja. Baik, terima kasih Ayah. Pemirsa, selamat malam. Malam hari ini saya berada langsung di kawasan Malioboro, Kota Yogyakarta. Ya, pada menjelang malam pergantian tahun 2025 menuju 2026 ini memang diprediksi di sepanjang Jalan Malioboro hingga titik 0 km ini akan dipadati atau banyak berbagai wisatawan dari berbagai daerah berbondong-bondong untuk menikmati malam suasana pergantian tahun baru ini di kawasan Malioboro hingga di ujung sisi selatan atau di kawasan 0 km. Dan memang mulai pukul 18.00 tadi Jalan Malioboro telah ditutup untuk akses kendaraan pribadi. Namun untuk andong itu bisa melewatinya. Dan memang di sepanjang Jalan Malioboro hingga titik 0 km ini telah dibagi menjadi dua sekat oleh pihak kepolisian, di mana di sisi sebelah timur itu untuk akses kedaruratan, kemudian sisi barat itu untuk akses wisatawan. Itu jadi di sepanjang jalan kurang lebih 1 km ini disekat menjadi dua atau di Jalan Malioboro ini. Dan untuk di daerah-daerah atau di kawasan lain seperti di Tugu Palputih nanti juga akan ditutup oleh akses kendaraan bermotor mulai pukul 20 malam nanti, ataupun juga di akses menuju jalan akses menuju kawasan titik 0 km juga akan ditutup mulai pukul 20 malam nanti. Dan juga sama, baik seperti itu, Ayah. Ya, sepertinya di Yogyakarta ini sudah cukup ramai begitu ya, dan kita akan melihat seperti apa suasana di Bali. Apakah memang di sana sepi atau sudah ramai, Indira? Silakan. Ya, baik rekan Ayah dan juga pemirsa, situasi malam ini di kawasan GWK semakin malam semakin ramai. Semakin ramai pengunjung juga wisatawan yang datang untuk menghabiskan perayaan malam pergantian tahun malam kali ini. Dan pihak pengelola GWK sendiri menghadirkan berbagai macam hiburan, demikian tidak hanya dari para musisi kita, tetapi juga penampilan sejumlah kebudayaan tradisional seperti tari kecak tadi yang cukup menjadi perhatian sejumlah pengunjung GWK. Dan para pengunjung juga wisatawan di sini tidak menyia-nyiakan kesempatan ketika berkunjung ke GWK, mereka memanfaatkan momen ini untuk melakukan swafoto dengan pemandangan background patung Garuda Wisnu Kencana dan juga sejumlah tebing yang ada di kawasan ini. Dan rekan Ayah juga pemirsa, perayaan pergantian malam tahun baru kali ini akan dimeriahkan oleh sejumlah penampilan musisi tanah air, seperti juga ada Navikula, ada lomba sihir, demikian, dan ada juga Malik The Essential, dan penampilan DJ Santika, Wisnu Santika maksud kami. Dan untuk malam pergantian tahun nanti, detik-detik malam pergantian tahun nanti akan dimeriahkan dengan pertunjukan sinar laser, demikian sebagai ganti dari pertunjukan kembang api yang saat ini dilarang untuk dilakukan. Demikian rekan Ayah. Ya, ada banyak sekali ya rencana artis atau musisi besar yang akan mengisi malam pergantian tahun di Bali. Dan juga terima kasih Indira dan juga Gali atas laporan rekan-rekan dari Jogja dan Bali. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami. Pemirsa, menyambut perayaan malam pergantian tahun, untuk menghindari kemacetan panjang, polisi akan memperlakukan rekayasa one way di kawasan Puncak. Dan untuk mengetahui suasana terkini, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Anissa Rizkia di Simpang Gadok Puncak Bogor, Jawa Barat. Ya, selamat malam Anissa, seperti apa situasi lalu lintas di sana? Silakan dengan laporan Anda. Selamat malam Ayah dan juga pemirsa. Kalau dilihat memang situasi arus lalu lintas di kawasan Simpang Gadok
yang ada di Jawa Barat ini terpantau ramai lancar, di mana jumlah kendaraan yang masuk ke kawasan Cisarua Bogor ini sudah mencapai 26.518. Itu artinya sudah ada peningkatan dibandingkan data terakhir, yaitu dari 2 jam lalu yang masih 20.000 kendaraan yang masuk dan melintas di kawasan Bogor, Jawa Barat ini. Kalau dilihat memang dari data okupansi ini juga selaras dengan data kendaraan yang masuk mengalami peningkatan. Okupansi sudah mencapai 67%, dan hingga hari ini memang rekayasa arus lalu lintas yang rencananya akan diberlakukan Car Free Night mulai pukul 7 malam nanti, di mana pihak Polres Bogor ini sudah melakukan penyisiran begitu di beberapa titik-titik rawan kemacetan, yang mana salah satunya di tempat saya melaporkan, yaitu di Jalan Raya Puncak Bogor. Kalau dilihat memang belum ada rekayasa arus lalu lintas yang diberlakukan, karena memang menurut pantauan yang kami dapatkan juga masih belum ada kepadatan yang terjadi di tempat kami melaporkan. Itu artinya rekayasa arus lalu lintas ini masih situasional, Ayah dan juga pemirsa. Hingga kini kami juga menghimbau kepada warga ataupun pengendara yang hendak menghabiskan begitu libur pergantian tahun menyambut 2026 di kawasan Bogor untuk tetap hati-hati menaati rambu lalu lintas. Demikian, saya kembali kepada Ayah yang ada di studio. Baik, Anissa Rizkia, terima kasih atas laporan Anda sudah melaporkan situasi lalu lintas di Simpang Gadok. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, demikian breaking news terkait dengan menjelang malam pergantian tahun di sejumlah daerah. Terima kasih sudah menyaksikan breaking news iNews. Sampai jumpa. Menyaksikan breaking news bersama saya Aya Nufus. Menjelang pergantian malam tahun baru, kita akan melihat secara langsung dan memantau seperti apa suasana di Bundaran HI yang mulai ramai oleh warga yang akan merayakan malam pergantian tahun. Ya, pemirsa, selama perayaan malam tahun baru, kawasan Bundaran HI akan disterilkan dari kendaraan melalui pemberlakuan Car Free Night. Meskipun tanpa pesta kembang api, perayaan malam pergantian tahun tetap meriah dengan 8 panggung hiburan. Ya, pemirsa, memang pemerintah Provinsi Jakarta ini menjadikan Bundaran HI sebagai salah satu lokasi perayaan malam Tahun Baru 2026. Malam perayaan ini pun ada temanya, pemirsa, yakni From Jakarta with Love, rangkul keberagaman rawat harapan. Tema ini mengusung pesan rangkul keragaman rawat harapan sebagai semangat kebersamaan menyambut pergantian tahun. Dan sejumlah persiapan sejak pagi tadi sudah dilakukan oleh sejumlah petugas untuk memastikan bahwa panggung-panggung yang berada di Bundaran HI ini sudah siap untuk malam nanti menghibur seluruh masyarakat yang hadir untuk merayakan malam pergantian tahun. Ya, untuk mengetahui persiapan jelang malam pergantian tahun, pemirsa, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Jen Cahyani di kawasan Monumen Nasional dan ada Jessica Winoto di kawasan Ancol. Ya, selamat malam rekan-rekan, saya ke Jen terlebih dahulu. Jen, seperti apa situasi di sana pada malam hari ini? Ya, baik Ayah dan juga pemirsa. Saat ini situasi di kawasan Monumen Nasional atau Monas memang sudah mulai banyak sekali masyarakat
Jakarta dan sekitarnya yang sudah berdatangan tentu saja untuk merayakan malam pergantian tahun di kawasan Monas. Karena Monas ini dari tahun ke tahun masih menjadi salah satu titik atau lokasi favorit untuk merayakan malam pergantian tahun. Kali ini dari 2025 ke 2026 masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya, akan ada beberapa hiburan yang akan ditampilkan di kawasan Monas. Salah satunya ada wahana air mancur. Kemudian Ayah dan juga pemirsa, kalau bisa dilihat di layar televisi Anda, ini akan ada pertunjukan video mapping yang akan ditampilkan di Tugu Monas, dan nanti kita akan melihat seperti apa video mapping yang akan ditunjukkan di Tugu Monas ini, yang tentu saja akan menghibur masyarakat yang datang untuk merayakan malam pergantian tahun di Monas. Dan kalau kita pantau sejak sore hari, meskipun pada perayaan malam pergantian tahun kali ini tidak ada pesta kembang api dari imbauan dari Gubernur Jakarta, namun masyarakat masih senang, masih antusias untuk merayakan malam tahun baru di Monas karena akan ada beberapa hiburan yang akan ditampilkan oleh pengelola Monas itu sendiri. Dan dari pengelola Monas juga masih memperbolehkan masyarakat atau pengunjung ini untuk berada di kawasan Monas hingga malam pergantian tahun nanti pukul 12 malam. Nanti akan kita lihat seperti apa, karena kalau berdasarkan pernyataan dari pengelola kawasan Monas, ini kalau pengunjung di Monas sendiri di hari biasa hingga 15.000, dan diperkirakan pada malam pergantian tahun akan naik 2-3 kali lipat. Nanti akan kita lihat seperti apa keseruan dan keramaiannya. Ayah. Baik, warga ini sudah mulai meramaikan kawasan Monas ya untuk merayakan malam pergantian tahun seperti setiap tahunnya. Dan kita akan melihat seperti apa situasi di Ancol. Apakah sama atau berbeda? Saya akan menyapa Jessica. Selamat malam Jessica, seperti apa keramaian di sana? Selamat malam Ayah dan juga pemirsa. Dalam rangka perayaan hari pergantian tahun 2026 di Ancol ini, walaupun kondisinya sedang hujan, tetapi nampaknya masyarakat masih terus antusias untuk menunggu beberapa pertunjukan yang akan ditampilkan nanti malam nanti pada saat hitung mundur ke tahun 2026 atau tahun yang baru. Lalu Ayah dan juga pemirsa, seperti dapat dilihat dari layar televisi Anda bahwa di belakang saya ini sudah ada panggung yang berdiri megah, dan saat ini pun memang walaupun kondisi hujan sehingga seluruh penampilan dari DJ lalu juga ada live music dan lain sebagainya ini diberhentikan secara sementara. Nantinya bila mana hujan sudah berhenti akan dilanjutkan kembali dengan penampilan DJ, live music dan lain sebagainya. Tetapi kalau misalnya kita melihat pantauan suasana sejak sore tadi, memang kondisi Ancol ini nampaknya tidak seramai seperti tahun-tahun sebelumnya, karena mungkin di sini pun para masyarakat pun memikirkan terkait dari segi cuaca yang nampak saat ini sudah hujan, tetapi masih banyak juga masyarakat yang mendirikan tenda di area Ancol atau di Pantai Lagun Jakarta Utara ini untuk menunggu countdown atau tahun baru 2026, karena nantinya akan ada acara drone light show. Ayah. Baik Jessica, terima kasih atas laporan Anda. Di Ancol pun ini sudah mulai ramai ya masyarakat yang datang untuk merayakan malam pergantian tahun. Sebelumnya ada Jen Cahyadi di Monas. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali. Pemirsa, breaking news akan segera kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Pas aku coba Lemina